Saudaraku, kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri. Beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran mengapa Mesias harus menderita dan mati. Dalam perspektif nubuat kitab Yesaya pasal yang ke-53. Acap kali kita mendengar ataupun mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang bisa melemahkan iman kita kepada Kristus. Terlebih lagi pada saat pertanyaan tentang Mesias yang harus menderita ataupun pertanyaan mengapa Allah harus mati dilontarkan kepada orang Kristen yang sama sekali tidak memahami konsep penebusan yang diharuskan ada curahan darah. Untuk itu, saudara, mari kita bersama-sama belajar tentang mengapa Mesias harus menderita dan mati menurut nubuat kitab Yesaya pasal yang ke-53. Kitab Yesaya dengan kekayaan nubuatannya memuat gambaran mendalam tentang sosok Mesias yang tak hanya mulia dan berkuasa, tetapi juga sebagai seorang hamba yang menderita. Kali menjadi fokus perdebatan dan penafsiran mengenai identitas dan peran Mesias. Bagaimana tradisi rabbinik dalam Talmud dan Midrash memahami nubuat-nubuat hamba Tuhan ini? Dalam Yesaya pasal 53 kita menemukan deskripsi seorang sosok yang menanggung kesakitan dan menderita. Dalam Yesaya pasal 53 kita menemukan deskripsi seorang sosok yang menanggung kesakitan dan penderitaan umat manusia. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah lengan Tuhan dinyatakan? Sebab ia tumbuh di hadapan Tuhan seperti tunas muda dan seperti akar dari tanah kering. Ia tidak tampan atau semarak. Ketika kita melihat dia, tidak ada daya tarik di matanya, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesakitan dan penyakit, dan seperti orang yang menyembunyikan mukanya terhadap kita. Ia dihina, dan bagi kita, ia tidak berarti. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesakitan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai yang kelima. Ayat-ayat ini menggambarkan seorang yang menderita, direndahkan, bahkan dianggap hina. Namun, penderitaannya justru membawa kesembuhan dan pemulihan bagi orang lain. Pertanyaan yang muncul adalah, siapakah sosok hamba Tuhan ini menurut pemahaman para rabi dalam Talmud dan Midrash? Dalam kitab Talmud, pasal 98b diungkapkan demikian. Ayat yang ketiga, Ulah berkata, biarlah Mesias datang, tetapi setelah kematianku, sehingga aku tidak akan melihat, karena aku takut akan penderitaan yang akan mendahului kedatangannya. Demikian Raba berkata, biarlah Mesias datang, tetapi setelah kematianku, sehingga aku tidak akan melihatnya. Raba Yosef berkata, biarlah Mesias datang, dan aku akan mendapat hak istimewa untuk duduk di bawah bayang-bayang kotoran keledainya. Aku bersedia menanggung semua rasa sakit dan aib yang terkait dengan kedatangannya. Ayat 10 mengatakan demikian. Raba Bar Yisha mengatakan, seolah-olah Tuhan akan menderita seperti seorang wanita yang sedang melahirkan karena masalah orang-orang Yahudi. Rabi Yohanan mengatakan,
Penderitaan Mesias bukan hanya untuk orang Yahudi, namun juga untuk orang-orang kafir. Terpujilah Dia, berkata, "Ini orang-orang Yahudi adalah hasil karyaku, dan itu orang-orang kafir adalah hasil karyaku. Bagaimana aku akan menghancurkan mereka karena ini? Tampaknya Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, tidak membedakan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Itulah sebabnya Rabi Yohanan khawatir tentang kedatangan Mesias." Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, para rabi berkata, orang yang terkena kusta atau orang yang terkena penyakit kutukan, sebagaimana dinyatakan, sesungguhnya penyakit kita ia tanggung dan kesakitan kita ia tanggung. Namun kita menganggap dia terluka, dipukul oleh Tuhan dan menderita. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Dari apa yang ditulis dalam kitab Talmud mengaitkan nubuat hamba Tuhan dalam Yesaya dengan sosok Mesias. Mesias yang menderita sebagai penebus. Beberapa rabi dalam Talmud memahami penderitaan Mesias sebagai bagian dari rencana penebusan bagi dosa-dosa Israel. Mereka melihat penderitaan ini sebagai hukuman yang ditimpakan kepada Mesias demi kebaikan umatnya. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi Kristen secara tradisional melihat Yesaya pasal 53 sebagai nubuat langsung tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai Mesias. Sementara tradisi rabbinik mengakui adanya unsur penderitaan dalam peran Mesias. Interpretasi mereka tidak selalu mengarah pada pemahaman yang sama tentang identitas dan tujuan penderitaan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan, baik tradisi Yahudi maupun Kristen mengakui kekuatan nubuat Yesaya tentang seorang sosok yang menderita dan memiliki dampak besar bagi umat manusia. Perbedaan penafsiran terletak pada identifikasi spesifik dari sosok hamba Tuhan ini. Penderitaan sebagai bagian dari proses penebusan. Beberapa rabi dalam Talmud memiliki sebuah pandangan bahwa penderitaan Mesias sebagai bagian yang tak terhindarkan dari proses penebusan. Penderitaan ini mungkin dipandang sebagai hukuman yang ditimpakan kepadanya demi membersihkan dosa-dosa Israel atau membawa pemulihan. Kematian bisa dilihat sebagai ujian terakhir dan tertinggi yang harus dilalui Mesias untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan Allah dan kelayakannya untuk memimpin dan menebus umatnya. Melalui penderitaan dan kematian, ia dimurnikan dan dimuliakan. Apabila kita mempelajari dalam tradisi Yahudi, konsep pengorbanan memiliki peran penting dalam pendamaian dengan Tuhan. Kematian Mesias dalam beberapa interpretasi dapat dilihat sebagai pengorbanan tertinggi yang membawa pendamaian yang sempurna. Teologi Kristen memberikan penekanan yang sangat kuat pada kematian Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang esensial bagi keselamatan seluruh umat manusia. Interpretasi Kristen secara spesifik melihat Yesaya pasal 53 sebagai nubuat langsung tentang kematian Yesus. Jadi dengan demikian, gagasan mengapa seorang penebus atau Mesias harus mati muncul dari pemahaman bahwa penderitaan dan kematian memiliki potensi untuk menjadi sarana penebusan, pemurnian, solidaritas, dan pengorbanan. Mesias yang mati sebagai bentuk ujian dalam rangka menyelamatkan seluruh umat manusia, baik itu keturunan Yahudi dan bukan keturunan Yahudi. Baiklah saudaraku, jikalau saat ini kita di masa-masa melakukan sebuah perenungan tentang arti Paskah. Bagaimana Sang Kristus yang datang ke dunia ini, dia bersedia menyerahkan dirinya bagi tebusan manusia. Dan dia mengalahkan maut berserta segala kuasa kutuknya. Sang Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang 3, dimurnikan dan dimuliakan
dan naik ke tata surga yang mulia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dari sana, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jikalau kita saat ini memberikan segala iman dan kepercayaan kita kepada Mesias yang telah menderita, mati, dan bangkit, itu artinya segala sesuatu yang dalam diri kita sudah kita serahkan kepada Mesias. Untuk itu, yakinlah, kelak nanti kita pun akan mendapatkan pemuliaan sebagaimana Mesias yang telah dimuliakan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.